serial edukasi pengembangan diri di channel YouTube Akademiku Indonesia. Never too late to learn. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. By Galatia Chandra. Pada suatu pagi yang cerah, seekor tikus besar yang rupanya induk dari 3 tikus kecil pergi mencari makanan bersama anak-anaknya di sebuah taman belakang sebuah rumah. Sang induk memberikan banyak instruksi tentang bagaimana cara terbaik mendapat makanan dan makanan apa saja yang baik untuk tubuh. Saking asiknya, mereka semua tidak menyadari seekor kucing dengan mengendap-endap mendekati mereka. Kucing tersebut menyekak kumisnya untuk menahan air liurnya yang hampir menetes. Tiba-tiba, sang ibu tikus tersebut melangkah di depan anak-anak tikus dan mulai menyalak seperti seekor anjing. Terkejut dengan kejadian ini, kucing tersebut mundur dan diam. Bingung dengan situasi ini, kucing tersebut akhirnya menurunkan ekornya dan lari menjauh. Sang ibu tikus pun itu berbalik badan dan menghadap anak-anaknya dan berkata, "Kamu lihat sendiri kan? Apa ibu bilang? Itu sebabnya ibu selalu cerewet untuk mengingatkan kalian. Belajar bahasa kedua itu penting. Dan kalian harus mau belajar terus." Tentu saja, cerita ini memang cuma cerita rekaan dan banyolan lucu. Tapi cerita ini bertujuan mengajak kita semua untuk memulai belajar bahasa yang lain. Karena belajar ini tidak pernah ada kata terlambat. Apakah belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa Perancis, atau bahasa lainnya, atau mungkin ilmu yang lain. Banyak orang yang sudah berusia di atas 50 tahun sering berkata, aku ini sudah tua, gak mungkin lagi lah belajar bahasa atau belajar yang lainnya. Cuman mimpi saja, buat apa lagi? Perhatikan, kita berpikiran tidak mungkin. Coba deh, 1 kali lagi. Sebab berdasarkan pengalaman, banyak yang mengatakan tidak mungkin dan tidak mampu. Itu sebenarnya bukan tidak mungkin atau tidak mampu, melainkan tidak mau. Jika kita merasa tua untuk belajar bahasa kedua atau ilmu lainnya, mari kita teladani mendiang Presiden Singapura, Mr. Lee Kuan Yew. Beliau mulai melakukan kursus bahasa Mandarinnya lagi secara intensif di usianya yang ke-82 tahun. Dan beliau berkata, "It's never too late to start." Mr. Lee Kuan Yew belajar bahasa Mandarin dengan usia yang sudah cukup tua. Alasannya justru agar ia tidak segera menjadi pikun. Setelah ia pensiun, ia tidak mau membiarkan otaknya diam tidak bekerja. Oleh karena itu, ia terus melatih otaknya dengan mengambil kursus bahasa Mandarin. Contoh lainnya, sewaktu Ibu Muriati Sudibjo diterima di program doktoral UI yang pernah dipimpin juga oleh Pak Galatia Chandra, usianya saat itu 75 tahun. Namun berbeda dengan mahasiswa lain yang datang pakai celana jeans dan baju yang santai, justru Ibu Muriati Sudibjo menggunakan kebaya. Dan Anda tentu tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menggunakan baju kebaya kan? Tetapi ia memiliki hal yang tidak dimiliki orang lain, yaitu self-discipline. Sampai hari ini dia adalah salah satu mahasiswa tertua yang tidak pernah absen barang 1 hari pun. Padahal saat itu
Ia adalah seorang pengusaha besar dan pimpinan MPR. Cerita ini juga disadur oleh Profesor Renald Kasali di Kompas tahun 2014 tentang Ibu Muriati Sudibjo. Nah, untuk belajar, kita tidak perlu lagi membatasi diri oleh usia atau hambatan lainnya. Karena tidak ada kata terlambat untuk memulai. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Jane Fonda mengatakan, "It's never too late to start over, never too late to be happy." Have a great day, Galatia Chandra. Demikianlah cerita serial edukasi pengembangan diri dari channel YouTube Akademiku Indonesia, dibacakan oleh saya, Emilia Vedia. Dan jangan lupa ikuti terus video-video selanjutnya. Dan bye.